kita meneruskan pengajian kita sehingga kita akan bisa mengkhatamkan beberapa kitab yang manfaat untuk agama kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara salah satu pintu ilmu adalah istighfar. Salah satu pintu ilmu adalah, dan salah satu di antara hijab terbesar seorang itu bisa menerima ilmu, bisa mendapatkan ilmu, bisa menghafal ilmu, bisa memahami ilmu, bisa menyerap ilmu. Salah satu hijab terbesar adalah dosa. Maka saya suka biasanya kalau sebelum ngaji kita istighfar sama-sama. Kita istighfar baru nanti kita ngaji. Nah, kita istighfar sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Alhamdulillah. Dengan istighfar disertai dengan doa tambahan ilmu, Allah Ta'ala buka pintu hati kita bisa menerima ilmu. Karena ulama katakan hakikat ilmu adalah nur dan letak dia di hati. Nah, ilmu itu sebenarnya hakikatnya adalah nur dan letak tempat ilmu itu adalah di hati. Dulu pernah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Al-Imam Waqi'. Jadi Al-Imam Syafi'i ini mengalami kesulitan dalam menghafal. Mengalami kesulitan dalam menghafal. Tapi beliau ini merasa kesulitan dalam menghafal padahal 7 tahun hafal Quran. 7 tahun hafal Quran tapi masih merasa kesulitan dalam menghafal. Kita kok kesulitan tapi kok enggak merasa sulit. Enggak merasa gitu.
Beliau usia 13 tahun sudah hafal kitab Muwatta, 15 tahun sudah jadi mufti di Makkah. 15 tahun. Ulama-ulama besar ketika itu di zaman itu di Hijaz, khususnya di Makkah, di Madinah, bahkan guru besar beliau Al-Imam Muslim bin Khalid sudah mengizinkan beliau fatwa. Dan beliau diakui sebagai mufti sudah di usia 15 tahun. Tapi dengan rekod yang seperti itu, kehebatan, keilmuannya, hafalannya, tapi beliau tetap masih mengeluh kepada gurunya tentang hafalannya yang agak sulit. Imam Syafi'i berkata, syakautu ilal waqi su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku tentang kesulitan aku dalam menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku menasihatiku, obatnya adalah obatnya adalah antarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi memang maksiat itu memang ya menghijabi kita dari bisa menerima ilmu, memahami ilmu. Dan meninggalkan maksiat adalah terapi untuk kita mudah menghafal ilmu. Nah, termasuk istighfar. Istighfar juga bisa membuka pintu hati untuk bisa menerima ilmu. Ya. Kemudian kata beliau lagi, kata Al-Imam Al-Waqi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Dan nur Allah itu la yuhda lil asi. Enggak mungkin nur Allah itu diberikan, dihadiahkan kepada ahli maksiat. Enggak mungkin. Nah, rumusnya itu. Kalau sekedar maklumat bisa. Maklumat itu bisa. Bisa ditempel-tempel di mana-mana, bisa. Tetapi bahwa nur itu, ilmu Allah yang hakikat nur itu, hakikatnya adalah nur itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada ahli maksiat. Maka kita istighfar sebelum ngaji, istighfar doa. Nah, kita mulai terus hadirin yang mulia, mungkin karena pembukaan setelah libur lama, supaya menyemangati kita baca tentang fadilah ilmu. Kita baca dari kitab I'anatul Talibin ya. Kitab yang memang selalu kita baca sebagai rujukan kita lah untuk standar fikih amalan harian kita. Ya I'anah sudah kitab standar. I'anah ini syarah dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Zainuddin Malibari, orang India, tinggalnya di provinsi Kerala, sebelah selatan Tamil Nadu. Di Kerala, di kampung Funani. Dan beliau ini adalah muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Makki, murid langsung beliau, penulis kitab Tuhfah. Jadi beliau ini ngajinya sama Al-Imam Ibnu Hajar. Wah, hebat sekali. Dan kemudian Fathul Mu'in ini diajarkan oleh ulama-ulama di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Termasuk diajarkan di Masjidil Haram Makkah. Termasuk yang mengajarkan beliau satu orang ulama besar keturunan Rasulullah, Sayyid Bakri, Abu Bakar Asy-Syafa. Beliau Sayyid. Nah, ketika beliau mengajar kitab Fathul Mu'in, syarah-syarah beliau, penjelasan-penjelasan beliau dirangkum, itulah jadi kitab I'anatul Talibin. Nah, paham ya? Kita mengenali kualitas penulisnya sehingga kita bisa merasakan keagungan kitabnya. Standar bisa untuk dijadikan panduan. Wa'lam anna al-ayat wal ahadith ad-dallah ala fadlil ilmi mutlaqan kathiratan syahirah. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang keagungan ilmu itu mutlak dan sangat banyak sekali. Dan sangat masyhur. Di antara ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama? Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, maksudnya katakan kepada umatmu, beritahu kepada mereka, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jadi istilahnya suruh nyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tidak perlu jawaban. Apa sama? Apa
Apa sama orang bilang, ya itu ya nggak perlu dijawab. Ini namanya istifham ingkari istilahnya itu. Kalau istilah balaghahnya itu istifham ingkari. Nadanya pertanyaan tapi sebenarnya ini pernyataan. Nadanya pertanyaan. Sebenarnya maknanya pernyataan, tidak sama. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa min al-ahadits qauluhu alaihi salatu wasallam, ini satu di antaranya, banyak sekali. Dan termasuk kalau dari hadis, fadilah hadis, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu," atau dalam riwayat yang lain, "yabtaghi fiha ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan, untuk apa dia berjalan di atas jalan itu? Untuk belajar, untuk duduk dalam majelis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala pasti akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi sahhalallahu itu artinya pasti. Orang yang berjalan menempuh satu jalan, di atas jalan itu maksudnya untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Pasti Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita minta syafaat Nabi dari hadis ini. Kita berjalan menuju majelis ilmu, dengan syafaat Nabi kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju surga ini. Termasuk sir rahasia hadis ini. Ada kandungan tersembunyi rahasia dari hadis ini. Sir syafaat Nabi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya. La tadau, membentangkan sayap-sayapnya. Li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Ridan bima yasna', karena senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka para penuntut ilmu. Ini para malaikat sedang membentangin sayapnya ini. Ada kalanya membentangkan sayapnya di bawah untuk kita duduk di atas sayap malaikat. Ada kalanya malaikat membentangkan sayapnya di atas kita untuk menaungi para penuntut ilmu. Saking senangnya. Bayangkan yang memperlakukan kita seperti itu tuh orang besar, orang mulia. Kita datang, langsung dibentangkan itu karpet spesial dia. Rida yang ada di bawah dia itu yang dia buka kemudian dibentang untuk kita duduk di situ. Bagaimana itu? Bagaimana? Nah, itu. Malaikat membentangkan sayapnya karena senangnya. Ridham bima yasna. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fil ma'. Orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang berilmu, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya mohon ampunan untuknya. Hatta di sini sebutkan hatta, sehingga bahkan hitan filma, ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mohon ampunan. Berapa jumlah ikan? Berapa jumlah ikan? Mana banyak ikan sama bintang? yang ikut taklim pagi tahu jawabannya. Mana lebih banyak ikan di lautan dengan bintang di langit? Pertanyaan ini pernah dikemukakan kepada Abu Nawas.